warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramal awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW akan terwujud adanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan Al-Fakir Siswanto, penyuluh agama Islam non PNS dari Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Udik, menyampaikan bahwasanya hari ini disarankan oleh pemerintah agar kita di rumah aja. Maka ini pun memberikan penyuluhan kultum juga dari rumah aja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan nafsu. Tapi ini bukan nafsu, ya, pura-puranya ini nafsu. Allah menciptakan nafsu, lalu nafsu ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" kata Allah. Maka nafsu menjawab, "Kamu ya kamu, aku ya aku." Maka jawaban nafsu ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dibakar di api yang sangat panas selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, nafsu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gosong, hitam sehitam-hitamnya. Maka nafsu ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" Maka nafsu menjawab, "Kamu ya kamu, aku ya aku." Jawaban ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, direndam di tempat yang sangat dingin selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, nafsu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditaruh. Kemudian nafsu ini ditanya, "Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" Nafsu tetap jawabnya. Namanya nafsu. "Kamu ya kamu, aku ya aku." Jawaban ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini dihukum lagi oleh Allah. Dilaparkan selama 100 tahun. Setelah nafsu dilaparkan 100 tahun, nafsu diambil, kurus sekurus-kurusnya. Ibarat manusia mungkin tinggal tulang sama kulit. Langlit. Nafsu ditaruh, ditanya oleh Allah, "Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" Maka nafsu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah hambamu." Maka jawaban yang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharapkan oleh Allah, ya dia mau menjawab, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan dan nafsu adalah juga makhluk atau hamba. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini nafsu ini setelah dia bisa mengakui adanya Allah, mengakui dia adalah hamba, nafsu ini diletakkan pada tubuh manusia. Dalam manusia ini ada nafsunya, ada akalnya. Maka nafsu ini dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita ini bisa terkalahkan apabila nafsu ini dilaparkan. Bagaimana caranya? Melaksanakan ibadah puasa walaupun puasanya di rumah aja. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita, sebelum umat baginda Rasulullah SAW, ini juga diwajibkan berpuasa, hanya saja syariatnya berbeda-beda. Seperti puasanya Nabi Daud dan umatnya, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok begitu dan begitu terusnya. Sehingga kalau dikumpulkan 6 bulan puasa, 6 bulan tidak berpuasa.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengalahkan nafsu kita, maka kita berpuasa untuk menuju hamba yang muttaqin. Jadi untuk menjadi hamba yang muttaqin, salah satunya kita mengalahkan nafsu kita dengan cara berpuasa. Bukankah dikatakan oleh baginda Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menginjak hawa nafsunya, kemudian mau beramal untuk perkara-perkara setelah mati. Jadi orang yang cerdas ini bukan orang yang bergelar sarjana, insinyur, profesor, doktor, bukan. Tapi orang yang bisa menginjak hawa nafsunya, kemudian mau beramal untuk perkara-perkara setelah mati. Nah, perkara setelah mati ini ya salah satunya yang kita perbuat adalah melaparkan perut kita dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak perlu panjang-panjang, besok dibuat lagi ya. Jadi 7 menit saya sampaikan sesuai dengan ini ya, kultum kuliah 7 menit. Nah ini kalau kulkas kuliah ringkas. Al-Fakir, terima kasih perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.